Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Aji ya. Nah, jadi kali ini Bapak akan menjelaskan materi SMP kelas 7. Ini bab awal ya. Judulnya adalah besaran, satuan, dan pengukuran. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi nama babnya adalah besaran, satuan, dan pengukuran. Oke, jadi, terlebih dahulu Bapak jelaskan ya pengertiannya satu-satu, apa itu besaran, apa itu satuan, dan, teknik-teknik pengukuran nanti. Oke, besaran adalah jadi yang pertama adalah besaran yang kita bahas, ini pakai definisi paling simpel aja ya. Jadi besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Jadi, sesuatu yang dapat diukur itu namanya adalah besaran. Nah, simpel saja. Kemudian kalau satuan apa, Pak? Kalau satuan berarti pembanding dalam pengukuran. Pembanding dalam pengukuran. Nah, jadi artinya kalau besaran itu ya semua yang dapat diukur. Contoh, suhu dapat diukur, panjang dapat diukur, massa dapat diukur. Apalagi banyak ya, kuat arus dan lain sebagainya. Kalau satuan, misal meter, ada sentimeter, ada milimeter, jadi pembandingnya. Oke ya, besaran, satuan. Kalau pengukuran apa ya? Teknik untuk mengukur suatu besaran, seperti itu. Oke, yang pertama kita membahas tentang jenis-jenis besaran pokok. Oke ya. Jadi yang pertama itu yang harus diketahui adalah besaran pokok. Satu, besaran pokok. Jadi besaran pokok ini adalah besaran paling dasar ya. Dia tidak diturunkan dari besaran apapun. Jadi asli, tidak gabungan. Jadi bukan gabungan dari besaran lebih dari satu. Jadi cuma satu itu nanti besaran pokok itu. Oke, maksudnya seperti apa sih Pak? Penjelasannya seperti ini. Jadi besaran pokok itu ada 7. Oke, besaran pokok ada 7. Cara menghafalkannya sangat gampang. Nah, cara menghafalnya gimana Pak? Tinggal kalian hafalkan jiwa SMP ya. Jiwa SMP. Itu cara menghafalkan besaran pokok. J-nya adalah jumlah zat. Oke. Kemudian I-nya adalah intensitas cahaya. Berikutnya W-nya adalah waktu. Oke ya, W-nya adalah waktu. A adalah arus listrik. Ini yang lebih tepat atau lebih lengkapnya adalah kuat arus listrik. Tapi buat menghafalkan biar gampang ya arus listrik gitu aja ya. Nah, ini aslinya lengkapnya adalah apa tadi? Kuat arus listrik. Seperti itu. Kemudian S adalah suhu. S itu adalah suhu. Kemudian M adalah massa. Dan P adalah panjang. Oke, besaran pokok. Kemudian setiap besaran punya satuan seperti yang Bapak jelaskan tadi. Jadi semua besaran pokok ini punya yang namanya satuan. Nah, kita nuliskannya satuan yang internasional ya di sini ya. Nah, jadi Bapak tandai SI. SI itu singkatan dari satuan internasional. Jadi yang disepakatin, yang dipakai seluruh dunia itu seperti itu. Jumlah zat itu satuannya adalah mol. Kemudian intensitas cahaya satuannya adalah kandela. Disingkat apa Pak? Ini CD. Oke. Waktu satuannya adalah sekon. Disingkat S. Arus listrik satuannya adalah ampere. Nah, singkatannya seperti itu ya, ini S. Kemudian suhu. Nah, kalau di Indonesia seringnya pakai Celcius, tapi aslinya atau internasional adalah Kelvin. Massa satuannya kilogram. Nah, sama kayak kalau ngitung berat badan ya, massa badan ya. Nah, itu kilogram. Panjang massa. Kok panjang massa? Meter, maaf. Nah, oke jadi ini ya. Jumlah zat mol. Intensitas saya kandela. Waktu sekon. Listrik ampere.
suhu Kelvin, massa kilogram, panjang meter. Nah, kemudian 7 besaran pokok tadi punya yang namanya dimensi juga. Dimensi itu adalah simbol dari besarannya. Kalau jumlah zat, dimensinya adalah N. Kalau intensitas cahaya dimensinya adalah J, waktu dimensinya adalah T, arus listrik dimensinya adalah I, Kelvin itu atau suhu itu dimensinya theta. Cara gambarnya gimana, Pak? Cara nulisnya adalah kayak huruf O, kemudian dikasih garis di tengah. Itu bacanya theta. Massa dimensinya adalah M, kemudian panjang dimensinya adalah L. Oke ya, dimensinya adalah L. Berikutnya, nah jadi ini lurusnya ya. Nah, tapi dari 7 itu yang sering keluar 3 atau yang sering digunakan. Kalian ya hafalkannya mudah ini tekniknya. Jadi cara menghafalkannya diambil dari bahasa Inggrisnya. Contoh waktu itu adalah time. Kemudian massa mass. Kalau panjang apa? Pak, length. Oke ya. Nah, ini adalah macam-macam besaran pokok. Ada berapa? 7 besaran pokok, satuannya dan dimensi. Oke. Kemudian ada lagi yang disebut dengan besaran pokok tambahan. Ya, ada yang disebut dengan besaran pokok tambahan. Nah, ini besaran pokok tambahan ini baru. Oke, disepakatinya baru. Besaran pokok tambahan itu ada 2. Apa saja, Pak? Besaran pokok tambahan yang pertama itu adalah sudut bidang. Jadi kalau kita menghitung sudut dalam bidang 2 dimensi itu namanya sudut bidang. Kalau dalam 3 dimensi berarti itu namanya sudut ruang. Oke ya. Sudut bidang itu satuannya adalah radian. Jadi kalau sudut bidang itu satuannya adalah radian. Nah, disingkat R. Rad. Kalau sudut ruang steradian. Nah, disingkat SR. Ya, seperti itu. Itu adalah besaran pokok. Selanjutnya, yang kedua ada yang namanya besaran turunan. Nah, besaran turunan itu apa, Pak? Gabungan dari besaran pokok. Ya, jadi besaran turunan itu adalah besaran gabungan dari besaran pokok. Oke, jadi besaran turunan adalah gabungan dari besaran pokok atau turunan dari besaran pokok. Jadi diambilnya dari besaran pokok. Turunan itu anakannya gitu ya, turunan dari besaran pokok. Macamnya apa saja, Pak? Besaran pokok. Oke. Macamnya atau contohnya, ya cara menghafalkannya gampang. Semua besaran kecuali besaran pokok. Nah, karena ya lebih banyak yang turunan ya, kecuali besaran pokok. Oke, jadi besaran turunan adalah semua besaran kecuali besaran pokok. Contoh yang pertama, luas. Yang mana satuannya meter persegi. Apalagi volume. Satuannya meter kubik. Jadi dua besaran ini merupakan turunan dari besaran pokok panjang karena satuannya meter. Oke. Selanjutnya ada kecepatan. Oke, ada kecepatan. Satuannya meter per second. Berarti turunnya apa? Turunannya meter dan second. Berarti turunannya panjang dan waktu. Meter dan second. Berarti turunan dari panjang dan waktu. Gitu ya maksudnya ya. Kemudian ada lagi percepatan. Percepatan itu satuannya apa, Pak? Meter per second kuadrat. Berarti tetap meskipun ini ada kuadratnya, tapi kan sama-sama S atau second. Ya berarti tetap turunannya panjang dan waktu. Jadi kecepatan dan percepatan itu turunannya panjang dan waktu. Bedanya apa? Ini ada kuadratnya. Kalau yang percepatan. Ada lagi contohnya adalah massa jenis.
Massa jenis itu adalah kilogram per meter kubik. Kilogram itu massa, meter kubik adalah panjang. Berarti turunannya massa dan panjang. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Itu adalah contoh-contoh dari besaran turunan. Contoh lain lagi apa, Pak? Ada gaya. Gaya itu satuannya adalah kilogram meter per second kuadrat. Atau terkenalnya ini dibacanya Newton. Seperti itu. Oke ya, ini dan lain-lain. Masih banyak lagi. Oke. Silahkan di pause, kemudian langsung dicatat, atau kalian screenshot saja dulu juga boleh. Oke ya, Bapak lanjut. Besaran pokok sudah, besaran turunan sudah. Selanjutnya kita membahas besaran skalar dan besaran vektor. Ya, jadi besaran pokok dan besaran turunan itu jenis besaran pembagiannya. Kalau besaran pokok itu besaran dasar, besaran turunan dari besaran pokok. Nah, sekarang ada lagi besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar. Nah, apa sih Pak artinya besaran skalar? Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Hanya memiliki nilai. Oke, sekali lagi, besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Maksudnya seperti apa? Dia tidak punya arah. Dia tidak punya arah. Contohnya apa? Waktu. Nah, jadi emang kita tahu waktu arahnya kemana? Tidak ada arahnya ya. Waktu ke kiri, waktu ke kanan ya nggak bisa. Jadi itu adalah contoh dari besaran skalar waktu. Waktu itu tidak punya arah. Kayak waktu. Apalagi Pak, suhu. Nah, suhu 0 derajat Celcius ke kanan ya tidak mungkin seperti itu ya. Jadi waktu, suhu, jumlah zat. Oke ya, jumlah zat itu juga termasuk besaran skalar. Oke, apalagi intensitas. Apalagi massa itu juga bukan besaran skalar. Contohnya apalagi Pak? Volume. Volume itu juga termasuk besaran skalar. Kemudian ini dan masih banyak ya. Ada lagi itu jarak. Ada lagi kelajuan. Oke, ada daya, usaha, seperti itu. Oke, dan lain-lain. Contoh berikutnya yang keempat adalah besaran vektor ya tadi. Besaran vektor. Apa artinya besaran vektor? Memiliki nilai dan arah. Nah, jadi kata kuncinya ada di arah. Contoh, yang memiliki nilai dan arah adalah perpindahan. Jadi jarak dan perpindahan itu hampir mirip, tapi bedanya kalau jarak itu skalar, dia punya nilai saja. Kalau perpindahan itu adalah dia punya arah juga. Kemudian kecepatan. Nah, jadi ini ditandain jarak dan perpindahan itu hampir mirip. Kelajuan itu sama dengan kecepatan. Selain perpindahan dan kecepatan, ada percepatan juga. Percepatan. Kemudian ada gaya. Gaya kan misalkan Doni mendorong meja ke kiri sebesar 2 Newton. Berarti kan bisa diberi arah seperti itu. Kemudian gaya ini macam-macam ya. Gaya berat juga termasuk berarti. Kemudian momentum.
Ada lagi tegangan atau impuls dulu deh, momentum dan impuls dengan tegangan permukaan. Mungkin masih banyak lagi ya, dan lain-lain. Ini juga dan lain-lain. Oke, itu review sedikit tentang besaran-besaran ya. Jadi ada 2 besaran pokok dan turunan yang banyak dipelajari di SMP itu besaran pokok dan turunan. Cuman Bapak tambahin ada besaran lagi yang lain ya. Namanya adalah besaran skalar dan besaran vektor. Besaran dan satuan sudah. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke pengukuran ya. Pengukuran. Jadi pengukuran yang pertama yang akan dibahas itu adalah pengukuran menggunakan mistar. Oke ya. Jadi kalau belum tahu apa Pak mistar itu penggaris. Jadi kita akan menggunakan mistar atau penggaris. Oke ya. Ketelitiannya berapa biasanya? Ketelitiannya penggaris itu 1 mm ya. Ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Oke, ini ya, mistar atau penggaris. Yang pertama, oke. Jadi contohnya gini. Oke, jadi contohnya mengukur pakai penggaris itu seperti ini ya. Dilihat berapa senti, ini kan satunya senti. Jadi 0 senti, 1 senti dan seterusnya ya. Ini 2 senti dan 3 senti. 0 sampai 1 sampai 2. Nah, lebihnya dikit. Nah, tapi kita nggak bisa baca. Ini kan sebenarnya 2,5 senti ya. Kemudian lebihnya dikit, kita nggak tahu lebihnya berapa. Makanya kita nuliskannya yang bisa dibaca kita. Maka ini panjang benda. Jadi panjang benda 2,5 cm. Seperti itu. Contoh yang kedua. Nah, ini ibaratnya penggarisnya patah. Jadi mulainya tidak dari 0 tapi langsung dari 2,1 itu ya. Jadi ini jadi mulainya dari 2,1 nih. Kemudian yang di sini sampai sini. Oke ya, kita cara ngitungnya gimana? Panjang pensil nih misalkan. 6-nya dia lebih 1 ya berarti. Dari titik belakang ya, dari titik belakang dikurang dengan titik depan berarti 6,1 cm dikurang dengan di sini 2,1 cm. Jadinya berapa? 4 cm. Seperti itu cara mengukurnya kalau tidak dimulai dari 0. Oke, Bapak kira kalau menggunakan penggaris gampang ya. Jadi lanjut. Ini yang kedua itu ada alat ukur namanya adalah jangka sorong. Jangka sorong. Jangka sorong ketelitiannya dia lebih teliti daripada penggaris. Ketelitiannya adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Ini secara umumnya. Umumnya segini gitu ya. Nah, tapi kadang ada juga yang ketelitiannya adalah 0,05 mili atau 0,005 cm. Nanti Bapak kasih tahu juga ini contohnya. Jadi umumnya atau biasanya 0,1 mm, 0,01 cm. Jadi kalau ada soal maka jawabnya yang ini ya, yang atas. Tapi nanti ada juga 0,05 dan 0,05 tapi ini jarang. Atau kalau di SMP masih jarang digunakan. Tapi kalau di soal
misalkan teori soalnya, berapakah ketelitian jangka sorong, berarti kan pakai yang atas, seperti itu. Jadi ini hanya pengecualian ada jangka-jangka sorong khusus yang dikembangkan sehingga ketelitiannya lebih teliti dari yang atas. Oke, langsung saja ke contohnya. Oke, jadi ada dua jenis jangka sorong. Yang atas ini adalah jangka sorong manual ya. Ini manual, ukurnya dilihat langsung. Ini manual. Nggak kelihatan. Nah, ini ada jangka sorong manual. Kalau yang ini ada digital, ada alatnya. Alat bantunya buat langsung ketemu angkanya. Cuman kita nanti ya tetap belajarnya pakai menghitung yang manual ya. Oke, langsung saja contoh. Oke, jadi jangka sorong itu ada dua skala ya. Ada dua skala. Yang atas ini adalah skala utama namanya. Namanya adalah skala utama, yang atas skala utama. Atau SU disingkat. Nah, kalau yang bawah ini adalah skala nonius. Nonius atau disingkat SN. Oke, cara menghitungnya bagaimana, Pak? Cara menghitungnya seperti ini. Ditambahkan, jadi ada skrup ini nanti dijumlahkan. Kita hitung SU dulu. Dilihat angka 0 nonius ya. Dilihat angka 0 nonius kan ini. Ini angka 0 nonius. Berarti garis SU sebelum angka 0 berapa? Ini. Oh, berarti ini 1,1 cm. Kalau pakai satuan cm berarti ya hitung 1,1 cm. Oke, berarti ini ditulis 1,1 cm. Oke, kemudian SN bagaimana, Pak? Dicari garis nonius yang lurus dengan skala utama. Oh, ada di angka 6. Oke ya, jadi SN-nya berarti 6 dikalikan ketelitian, ya 0,06 cm. Baru dijumlah. Jadinya ini 1,16 cm. Oke ya, jadi cara menghitungnya skala utama adalah garis SU, jadi garis di SU sebelum 0 nonius atau 0 SN, sebelum angka 0 garis di skala utama ini. Tulis lagi di garis di SU sebelum 0 SN. Jadi sebelum angka 0 di SN. Kalau yang mencari SN itu adalah garis SN yang berimpit atau lurus ya, berimpit atau lurus dengan SU. Jadi saling berkesinambungan, cuman kalau SU itu dilihat garis pada SU. Nah, kalau SN dilihat garis pada SN. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh jangka sorong yang ketelitiannya adalah 0,05 mili. Jadi antara 0 dan 1 itu ada garis lagi. Nah, ini adalah contoh jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm. Oke ya, langsung saja ke contoh berikutnya. Nah, bisa dilihat contoh yang berikutnya ya, contoh yang berikutnya. Nah, SU-nya, SU sama dengan garis nolnya yang mana, Pak? Ini. Oh, hati-hati. Ini adalah hanya garis yang mengotakin ya atau membingkai skala nonius. Nolnya ya tetap yang lurus dengan angka 0 yang ini, hati-hati. Nah, berarti SU-nya adalah 10,1. Kita tulis 10,1 cm. Nah, noniusnya berapa, Pak? Skala noniusnya yang lurus mana ini? Oh, 5. Ya berarti 0,05 cm. 10,15 cm.
Nah, mungkin ada yang masih bingung gini, Pak, ini tadi kan katanya garis SN yang berimpit lurus. Kan angkanya tadi 6, kenapa kok jadi 0,06? Karena garis SN yang berimpit atau lurus dengan SU dikali ketelitian. Jadi kalau kalian satuannya pakai senti, ya ketelitian yang senti. Jadi kalau kalian pakai ketelitian yang mili, berarti pakai ketelitian yang mili. Seperti itu ya, itu adalah contoh cara menghitung pakai jangka sorong. Yang ini jangka sorong yang 0,05 mm, kalau ini yang ketelitiannya 0,1 mm. Kenapa? Karena dari 0 sampai 1 itu langsung, tidak ada garis di antaranya. Oke, next. Berikutnya silahkan di pause, dicatat, atau kalian screenshot. 3 itu adalah micrometer screw. Micrometer screw. Micrometer screw memiliki ketelitian. Nah, ini lebih teliti lagi dari jangka sorong. Ketelitiannya adalah 0,01 mm atau 0,001 cm. Pak, fungsinya ketelitian itu apa sih? Jadi untuk menghitung benda-benda yang kecil dia lebih akurat. Contoh, ingin menghitung tebalnya kertas. Nah, menghitung tebalnya kertas, maka pakainya micrometer screw, gitu ya, yang lebih teliti. Kalau jangka sorong biasanya digunakan untuk menghitung apa, Pak? Itu kayak diameter besi kerangka rumah atau bangunan. Jadi kalau misalkan kalian nanti yang ada yang bercita-cita, Pak, saya pengen jadi arsitektur, saya pengen jadi teknik sipil, Pak, saya. Nah, itu maka kalian harus menguasai ini, seperti itu ya. Jadi kalau siapa saja yang punya cita-cita menjadi teknisi atau jadi ahli elektro, ahli IT, programmer, bikin robot atau apa, maka modal utamanya ada di fisika dan matematika. Jadi ya memang harus dibangun dari sekarang, seperti itu ya. Oke, lanjut. Oke, jadi yang atas itu adalah gambar asli atau gambar nyatanya. Nah, kemudian yang bawah adalah dengan keterangannya. Kalau ingin menulis, Bapak bacakan nih kalau kurang jelas ya. Jadi bagian ini adalah ruang ukur tetap namanya. Apa tadi? Ruang ukur tetap. Oke, jadi tulisannya adalah ruang ukur tetap. Yang di sini tulisannya adalah rangka. Oke. Kemudian di sini adalah ruang ukur gerak. Oke ya. Di sini adalah kunci pengait, ada kunci pengait. Kemudian di sini adalah skala tetap dengan silinder tetap. Ya, skala tetap dengan silinder tetap. Jadi diam ini nanti. Kalau yang di sini skala tetap dengan silinder putar. Oke. Jadi berputar ini nanti. Nah, ini gigi putar ya, ini gigi putar. Jadi kalau caranya menulis bagaimana kalau Bapak kecepatan di pause ya. Jadi ruang ukur tetap pause. Oke. Kemudian rangka ini pause. Oke. Kemudian ruang ukur gerak pause. Oke. Kunci penyetel. Oke. Pause gitu. Ini skala tetap dengan silinder tetap pause. Yang ini skala putar dengan silinder putar pause. Dan yang terakhir adalah gigi putar. Oke, langsung kemudian cara membaca micrometer screw. Oke, nah sama dengan jangka sorong, dia punya skala utama dan skala nonius. Oke ya, skala utamanya yang mana, Pak? Skala utamanya yang ini. Jadi ini adalah skala utama. Silinder tetapnya itu adalah skala utama. Kemudian silinder putarnya itu adalah skala nonius. Skala nonius atau SN. Cara menghitungnya SU dulu. SU-nya adalah ini milimeter, jadi 0 mili, 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili. Nah, dan yang di bawahnya di antara 0 sama 1 berarti setengahnya setengah. Antara 1 sama 2 berarti ya 1,5. Antara 2 dan 3, 2,5. Antara 3, 4, 3,5. Antara 4 dan 5, 5-nya nggak kelihatan berarti ini 4,5. Jadi dilihat garis batasnya ini ya. Nah, jadi garis belum garis batas. Oke, ini namanya garis batas. Ini garis batas. Berarti 4,5 itu ya. 4,5 mm. Skala noniusnya
Berapa, Pak? Yang lurus ini, garis horizontalnya SU, yang lurus berapa? Oh, 45 adanya angka, Pak, tapi di sini nggak ada angkanya. Ya berarti dilanjutkan 45, 46, 47, 48, 49 kembali lagi ke 0, nanti 1, 2 dan seterusnya ya. 45 berarti setelah 45, 46. Dikalikan ketelitian. Tadi kan pakai mili, dikalikan ketelitian berarti 0,46 mili. Oke, ditambahkan berarti 4,96 mm. Keterangannya, skala utama adalah garis SU sebelum batas. Jadi kalau ada setengahnya ya ditulis 4,5. Kalau ini garis SN yang lurus garis horizontal. Horizontal itu mendatar ya. Tetap dikali dengan ketelitian. Dikali ketelitian. Jadi yang dilihat ada di dua silinder tadi, silinder tetap dan silinder putar. Contoh lagi Pak, boleh. Coba carikan contoh lagi. Oke, berikutnya contoh lagi. Langsung ya. SU. Garis batasnya itu ada di 5 mili. Apakah dia ada lebihan setengah? Oh ternyata tidak. Kalau ini tadi kan ada 4,5 lebihan setengah. Kalau ini cuma 5, setengahnya nggak kelihatan. Berarti ya ditulisnya 5 mm. Non-newsnya 40, 41, 42 ya. Yang lurus 42 berarti 0,42 mm. Jumlahin 5,42 mm. Oke, mikrometer skrup sudah. Silahkan di pause, dicatat atau di screenshot dicatat nanti. Oke, next. Selanjutnya yang keempat adalah neraca. Neraca Ohaus 3 lengan ya. Atau ini 3 lengan biasanya namanya. Oke, jadi ini dihapus saja ya. Nah, kita bahasnya lebih khususnya ketiga lengan, tapi ini Bapak sajikan beberapa contoh-contoh neraca Ohaus yang lain. Jadi neraca Ohaus. Jadi ada digital yang pertama ya. Enak digital langsung keluar angka. Kemudian ada neraca Ohaus 2 lengan. Biasanya sini ada bebannya nanti. Oke. Neraca Ohaus 2 lengan atau ini pemberatnya ya. Ada 3 lengan dan ada 4 lengan. Bentuk-bentuknya seperti ini, tapi nanti kita akan lebih fokus ke neraca Ohaus 3 lengan. Oke, langsung ke contoh cara bacanya. Nah, cara bacanya seperti ini. Jadi ada 3 lengan. Nah, tinggal kalian jumlahkan. Ini lebih gampang dari yang sebelumnya. Yang banyak dulu, yang ratusan dulu ya. Ini berarti 400. Berarti gram ya, satuannya gram. Jadi neraca Ohaus 3 lengan. Bapak tulis dulu. Neraca Ohaus 3 lengan. Nah, ketelitiannya jadi ini leng-leng itu sebenarnya lengan ya. Cuman biar menghemat tempat, Bapak potong. Ketelitiannya 0,1 gram. Oke, langsung kita hitung nih. Berarti mulai dari yang banyak dulu ya, 400 berarti 400 gram yang paling atas. Puluhannya 50 berarti ditambahin lagi 50 gram. Ya di sini 6 kok lebih setengah ya berarti 6,5 gram. Berapa totalnya kalau gitu? Ya 4. Dari belakang dong. 5,654. Jadi 456,5 gram. Oke, contoh berikutnya. Ini agak gampang ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh berikutnya. Dimulai yang banyak dulu, 200 gram. Berikutnya 20 gram.
kemudian 1, ya berarti tulis saja 1 gram. Nah, ditambah 221 gram. Yang ini, Pak, yang banyak ratusan ada di bawah ya, nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah bingung ya, nggak usah bingung, langsung aja tetap dari yang banyak dulu, 400 gram. 30 berarti 30 gram. Angka 7 berarti 7 gram. Totalnya berapa? 437 gram. Oke, lanjut. Oke, berikutnya yang kelima adalah stopwatch. Alat pengukur waktu. Oke ya, contohnya seperti ini. Yang di dalam, yang kecil ini, menit, jarum kecil. Yang di sini adalah detik. Berapa menit kalau gitu? Nah, ini kan gini nih, 0 sampai 15. Ada 3. 1, 2, 3 kelihatan ya. Berarti tiap garis ini kan nilainya 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30, 35, 40, 45, 45, 50. Berarti ini 50 menit. Lebihnya berapa ini? 35, 40. Ini sebelum 40 berarti 39. 39 detik seperti itu. Nah, ini contoh lain. Cuman menitnya kalau yang sebelumnya tadi sampai 60 detik kan ini 45 menit ya, 45, 50, 45, 50, 55, 60. Kalau yang ini cuma sampai 30 detik. Sampai 30. Kenapa angkanya di sini 30? Jadi stopwatch ini bisa ngukur waktu sampai 1 jam, tapi kalau yang ini hanya sampai 30 detik. Apa tulisannya, Pak? Ini 30. Nah, cara bacanya seperti apa? Ini garisnya menunjukkan angka 5, berarti ya 5 menit, kita nuliskannya langsung saja 5 menit. Lebihnya apa? Tetap ini detik, di 15 detik, berarti 5 menit 15 detik. Nah, antara 5 sama 10 itu ada angka di tengah-tengahnya, berarti angka di tengah ini adalah 7,5, seperti itu ya. Sorry kok 7,5, antara 5 sama 10 kan ada berapa angka nih? 1, 2, 3, berarti ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bukan, karena cuma 4 berarti ya yang di tengah-tengah ini 7,5, berarti ini ada 6,25. Seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.